Kembali lagi bersama gue di channel YouTube Rekun. Kali ini gue akan membahas alur cerita novel Korea yaitu Swordmaster Yonghae Son. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin untuk nonton dulu biar ngerti alur ceritanya. Gue ingetin ke kalian kalau ini jelas spoiler dari manhwanya, jadi untuk kalian yang tidak mau terkena spoiler bisa langsung skip saja. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Pan terkejut setelah melihat peta harta karun itu. Setelah melihat peta itu, Pan bertanya kepada Jin, bagaimana mereka tahu kalau Pan berasal dari reruntuhan kolon, dan menanyakan apakah mereka dari klan Jipvel. Jin menjelaskan yang sebenarnya, bahkan mengenai identitas mereka. Di sini bukan hanya Pan yang terkejut, bahkan semua orang di sana terkejut karena Jin sangat gampang mengungkapkan identitas mereka kepada Pan. Di sini Jin bahkan menjelaskan mengenai para naga dan kontraktornya. Pan meminta izin untuk menghisap beberapa cerutu sebentar karena dia benar-benar terkejut. Pan masih merasa takut kalau dia akan ditemukan oleh klan Jipvels. Di sini Jin menanyakan apakah Pan bisa menjelaskan mengenai peta itu. Di sini Pan menanyakan apakah mereka akan menyakiti Pan jika tidak membantunya. Jin mengatakan mereka tidak akan melakukannya. Bahkan setelah Pan mengambil sup makanan laut, mereka tidak akan menyakiti atau mengancam Pan. Mereka tidak dapat melakukan apapun tentang Pan yang ditangkap oleh penjaga kota bebas Tikan karena perilaku buruk. Di sini Pan berpikir apakah benar-benar kebetulan dia bertemu Jin, atau apakah mereka memburunya. Bahkan Pan sampai berpikir mereka dari klan Jipvel. Pan sampai pada suatu kesimpulan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia putuskan begitu saja. Di sini Pan mengatakan bahwa dia akan mengajak Jin untuk bertemu saudaranya, dan Jin pun menyetujuinya. Mereka pergi ke rumah Pan yang terletak di gang yang dalam. Mereka hampir tidak memiliki ruang kosong. Seseorang menyambut Pan pulang dan mengatakan selamat datang para bangsawan Tikan. Orang yang menyambut mereka adalah seorang wanita yang menyamar sebagai saudara Pan. Meskipun dia lebih muda dari Pan, namun Pan membungkuk di depannya. Wanita itu bernama Laosa, dan Pan membungkuk sambil mengatakan maaf kepada Nona Laosa bahwa dia membawa tamu tanpa seizinnya. Aura Laosa terasa misterius. Jin tidak bisa mengatakan bahwa itu kuat, tapi itu bukanlah sesuatu untuk didekati tanpa hati-hati. Dia dipenuhi dengan energi suci. Biasanya Murakan akan mengatakan sesuatu seperti kenapa rumah ini berantakan, tapi Murakan menjaga mulutnya untuk saat ini. Begitu Jin melihatnya, dia tahu penduduk asli kolon memiliki darah paling mulia. Mereka adalah ras pilihan dewa. Sepertinya Laosa adalah keturunan terakhir. Di sini Laosa mengatakan yang lahir dari tempat kelahiran ilmu pedang dan dipilih oleh bayangan, naga hitam dan naga Verity, serta anak kesayangan Azmir dan kepala pertahanan Tikan yang selalu peduli pada Pan. Semua orang terkejut bagaimana Laosa mengetahuinya. Laosa mengatakan bahwa itu hanya bakat kecil dan meminta maaf jika dia mengejutkan semua orang, dan menyuruh Pan untuk mengambilkan teh. Di sini Jin sedikit panik dengan bakat Laosa dan sikap tenang seolah dia sudah tahu bahwa mereka akan datang. Jin belum pernah bertemu manusia seperti Laosa. Tidak, dia bahkan tidak tahu apakah Laosa manusia atau bukan. Aura yang ada di Laosa adalah aura yang sama yang dia rasakan saat dia mengontrak Solderet di kehidupan sebelumnya. Itu lebih lemah, tapi serupa. Di sini Jin bertanya apakah Laosa adalah dewa. Di sini Laosa mengatakan tidak dan menjelaskan bahwa dia adalah Vesel. Vesel adalah seorang utusan dewa atau bisa juga disebut nabi. Jika dia adalah dewa, maka dia tidak akan kehilangan tanah airnya dan menjalankan hidupnya dalam persembunyian. Di sini Murakan mengangguk seolah dia tahu dan mengatakan Laosa adalah Vesel dewa. Masih ada kebijaksanaan besar yang tersisa, tapi segera semuanya akan hilang. Di sini Laosa menyuruh Jin untuk menunjukkan peta itu kepadanya.
Lausa menjelaskan bahwa kakeknya yang telah meninggal membuat peta ini. Peta ini seharusnya memiliki dua nasib, dan untungnya bukan keluarga Ziegfeld yang menemukannya. Peta ini datang kepada Jin, sepertinya pengabdian Lausa yang lemah berhasil. Jin menanyakan isi peta itu. Lausa perlahan membaca dan menafsirkan kalimat yang ditulis dalam bahasa kolon itu. Orang yang membaca ini melalui hati seorang kolon. Tolong jangan tinggalkan kami. Silakan datang dan berteriak. Kita hanyalah orang-orang pendiam. Orang pendiam. Dewa memberi kami perintah yang berat, tapi tidak cukup kekuatan untuk melaksanakannya. Saya kesal. Meskipun suaranya tenang, Lausa meneteskan air mata. Dia ingat berabad-abad penindasan dan kakeknya yang sudah meninggal. Perintah yang tertulis di sini adalah untuk melindungi item yang terletak di tanah X. Lausa menanyakan apakah mereka mengetahui situasi di kolon. Itu hancur karena Ziegfeld. Saat di rumah, Jin telah menjalankan misi di sana. Dengan kedok panggilan artefak, klan Ziegfeld sedang mencoba untuk menemukan benda suci mereka, bahkan dengan sihir tingkat lanjut. Mereka berjuang untuk melakukannya. Namun hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil, karena Lausa tidak bisa membuat klan Ziegfeld berhenti. Di sini Lausa mengajak Jin untuk berbisnis. Morakan mengatakan kalau Lausa sudah benar-benar kehilangan kebijaksanaannya, karena mengajak mereka untuk berbisnis dan mengatakan untuk meminta saja bantuan mereka karena Morakan dan Jin akan pergi ke kolon. Meskipun mengucapkan kata-kata kasar, Morakan sangat ingin membantu ketidakberdayaan Lausa. Jin juga berpikir bahwa kesempatan tidak diperlukan. Seperti yang dikatakan Morakan, mereka tetap akan pergi, dan rencana awalnya adalah untuk mencegah Ziegfeld mendapatkan artefak cermin. Lausa tidak percaya pada kebaikan yang dilakukan karena kasihan. Pan dan dia harus mengalami banyak pertempuran hanya untuk mencapai rumah kecil yang mereka tinggali saat ini. Lausa akan menawarkan satu hal kepada Jin, yaitu Lausa akan menggunakan sisa kekuatan sucinya untuk memanggil Solderet. Tidak ada alasan untuk Jin menolaknya. Dia akan segera berangkat ke reruntuhan kolon, namun dia tidak bisa menjamin bahwa dia dapat menyelamatkan orang-orang di sana. Jin akan membantu mereka jika itu sesederhana melawan para penyihir Ziegfeld, mendapatkan cermin, dan mengawal penduduk asli ke tempat yang aman. Pada tanggal 20 Februari 1796, hanya 3 yang pergi ke reruntuhan kolon: Jin, Morakan, dan Casimir. Setelah kematian Andre dan Violetta, Quicantel tidak dapat menunjukkan wajahnya kepada keluarga Ziegfeld kapanpun. Kekuatan Gili masih ditekan, dan Enya tidak terlalu berpengalaman untuk melakukan misi semacam itu. Sedangkan Alisa harus tinggal di Tikan untuk menjaga keamanan. Mereka bertiga menyamar sebagai turis biasa dan bersiap untuk pergi. Namun mereka sudah terkena masalah. Banyak hal telah berubah sejak masa kadet Jin. Mereka tidak membuka reruntuhan untuk turis lagi. Reruntuhan kolon telah menjadi area terlarang yang bahkan melarang orang di siang hari. Mereka tidak mengirim siapapun sebelumnya karena kemungkinan rencana mereka digagalkan. Juga karena reruntuhan kolon adalah kawasan wisata yang terbuka, mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu mengintai situasinya. Sementara semua orang berdiri dalam keputusasaan, Jin ingat bahwa ini tidak terjadi di kehidupan sebelumnya. Reruntuhan kolon selalu terbuka sebelum regenerasi Jin. Itu sebabnya insiden jurnalis pemberani terjadi di tempat pertama. Mungkin misi kadet Jin di sini mengubah sesuatu. Morakan menanyakan apa yang akan Jin lakukan. Masuk tanpa izin sangat berbahaya. Casimir membenarkan hal itu karena Jin pernah menyebutkan bahwa Ziegfeld menggunakan area itu untuk sihir terlarang. Casimir rasa tidak hanya ada beberapa pasukan yang ditempatkan. Jin memperhatikan area itu dan ternyata pagar pintu masuknya tidak dilengkapi dengan kekuatan sihir, melainkan hanya pagar biasa. Jin mengatakan kepada Casimir dan Morakan kalau tempat ini sepertinya tidak terlalu diurus oleh klan Ziegfeld. Jin menduga kalau orang-orang Ziegfeld masih mencari artefak cermin itu sehingga tempat ini tidak terlalu dijaga dengan ketat.
Mereka bertiga memasuki area itu dan benar dugaan Jin kalau tempat ini tidak terlalu diurus oleh klan Ziegfeld. Bahkan Jin bisa melihat jejak pembakaran yang dilakukan, melihat bahwa mereka sangat mengabaikan tanah itu. Dia tahu bahwa Ziegfeld membuang daerah itu. Mereka melihat beberapa orang di ujung jalan. Mereka bertiga bersembunyi di pepohonan untuk mengamati mereka. Orang-orang Crimson terlihat sangat tertekan. Seorang pria dengan rambut perak berantakan muncul dari kerumunan. Dia berteriak pada orang-orang Crimson, tapi kelihatannya dia sedang mabuk. Pria yang dianggap sebagai Hysteric of the Tower di kehidupan masa lalu Jin, Meuron Ziegfeld, putra keenam Goliath Ziegfeld. Seperti nama panggilannya, Meuron sangat histeris dan pemarah. Dia akan menjadi selebriti di masa depan karena sikapnya yang aneh, sebagian besar karena perilakunya bertentangan dengan citra bermartabat Ziegfeld. Ketiganya menunggu di pepohonan sampai Meuron kembali ke gedung. Orang-orang Crimson itu membeku ketika Meuron datang. Meuron menanyakan identitas pria yang kelihatan lebih kecil dari Jin. Pria itu sangat gugup dan menjawab kalau dia adalah Dino Jeglun, seorang jurnalis. Jin ingat nama itu. Sebelum dia regresi, Dino Jeglun adalah jurnalis yang mengungkapkan tujuan memutar Ziegfeld dan tragedi Kolon. Jin merasa menghormati pria itu, seorang pria bernama Dino yang datang entah dari mana tanpa kehilangan apa-apa, mengungkapkan Ziegfeld hanya dari kerja murni. Wartawan itu tidak bisa melihat Jin yang sudah menutupi wajahnya dengan Mjoltas Rune. Dengan mata ketakutan, Dino juga mulai menganalisisnya. Apakah pria berhelm itu bawahan Ziegfeld atau perampok relik? Atau mungkin seorang yang juga datang untuk menjelajahi reruntuhan Kolon? Jin melemparkan pertanyaan kepada Dino, apakah dia datang untuk mencari berita? Dan Dino perlahan mengangguk. Jin menanyakan lagi berita tentang apa, namun Dino menjawab dengan menanyakan tentang afiliasi Jin. Jin menyuruh Dino tenang karena mereka tidak akan membunuhnya atau apapun itu, dan mengatakan bahwa mereka hanya orang yang lewat. Sekarang giliran Dino untuk menjawab, apakah ada berita terbaru di sini? Atau apakah Dino datang untuk mendapatkan uang saku dari putra keenam klan Ziegfeld di sini? Jin sengaja melontarkan pertanyaan untuk memperparah Dino. Dengan begitu, dia bisa mengidentifikasi tujuan utama pemuda yang gigih itu. Kemudian, Jin dapat mengungkap motifnya sendiri dan bekerja sama dengan jurnalis tersebut. Dino membuat senyum canggung. Dino menjawab dengan kesal, "Ya, ada banyak jurnalis seperti itu. Budak busuk yang menulis artikel yang menguntungkan orang kaya dan bangsawan. Jika kalian adalah bawahan Ziegfeld, aku akan mati, dasar sampah." Puas dengan tanggapan Dino, Jin tersenyum dan mengatakan orang yang sangat terhormat. Diketahui bahwa keberanian itu bersinar lebih terang ketika seseorang kekurangan kekuatan. Dengan mengingat hal itu, Jin merasakan kepuasan yang luar biasa dari Dino. Selain itu, dia merasa bahwa jurnalis itu akan menjadi sekutu yang hebat dan intel yang baik. Dino menanyakan apakah mereka bawahan Ziegfeld. Karena dia bilang akan mengekspos Meuron, apakah mereka akan membunuhnya sekarang? Dino sudah melupakan ketakutannya yang gemetar. Anehnya, dia mempercayai Jin ketika dia berkata mereka tidak akan membunuhnya atau apapun itu. Jin mengatakan, tidak mungkin, mereka datang karena permintaan seseorang untuk menyelamatkan penduduk asli Kolon. Sayangnya, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka kepada wartawan Dino Jeglun. Namun, Jin pikir mereka memiliki tujuan yang sama. Dino bertanya, apakah mereka tahu tentang penderitaan penduduk asli Kolon? Jin mengatakan tidak terlalu baik. Mereka hanya tahu bahwa penduduk asli Kolon ditaklukkan oleh Ziegfeld berabad-abad yang lalu, dan mereka menjalani hidup mereka sebagai budak sampai sekarang. Murakan mengatakan apakah perlu untuk memberitahukannya kepada wartawan itu. Casimir merasa senang dengan tindakan Jin, jadi dia berbisik ke Murakan bahwa Jin sedang mencoba mendapatkan sesuatu dari Dino. Untuk mencegah perang sekalipun, mereka perlu menemukan cara untuk mencegah klan Ziegfeld bertindak atas kematian darah murni Ziegfeld lainnya. Faktanya, sepertinya Dino tahu bahwa tentang kekejaman klan Ziegfeld terhadap penduduk asli Kolon.
Bahkan sekarang, dia berada di area terlarang. Jin berkata kepada Dino bahwa mereka sebenarnya sudah ada di sini sejak siang, dan sejak itu mereka mengamati Meuron karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya mengumpulkan informasi dari intel. Mereka di sini hanya untuk membantu penduduk asli kolon melarikan diri, bukan membunuh Meuron. Dino, si wartawan, sekali lagi memberikan jawaban yang memuaskan. Dia mengatakan hanya Meuron yang ada di sini, dan menyimpulkan bahwa orang yang meminta Jin untuk membantu penduduk asli kolon adalah Vessel Lhasa. Setelah Lhasa melarikan diri, klan Zivel mulai menganiaya penduduk asli kolon. Setelah kasus pembakaran tahun lalu, mereka menyegel area tersebut dan memaksa Meuron untuk merawat tanahnya sendiri. Itulah yang mereka lakukan untuk mendapatkan pusaka suci. Klan tampaknya mengalihkan semua perhatian mereka padanya. Tapi sekarang hanya Meuron di sini. Mungkin minat mereka menurun. Mereka masih belum menemukannya bahkan setelah 300 tahun. Dino mengeluarkan jurnal dari dadanya dan menyerahkannya kepada Jin. Jurnal dengan semua peristiwa yang terjadi di reruntuhan kolon setelah kedatangan Meuron. Dino mengatakan kalau Meuron sedang melakukan eksperimen pada penduduk asli kolon. Sebelum reruntuhan kolon ditutup, Dino mendengar bahwa Zivel sedang melakukan eksperimen golem hidup. Namun tampaknya penduduk asli kolon yang melaporkan penampakan ini sepertinya tidak tahu tentang golem hidup. Ruang bawah tanah Meuron akan menjadi bukti terbaik. Sebelum Dino datang, setidaknya ada 200 penduduk asli. Namun, kebanyakan dari mereka diseret ke ruang bawah tanah, dan sekarang hanya tersisa 50 orang. Pada titik ini, Casimir dan Murakan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka telah menunggu sejak siang hari, tidak ada kemajuan, tetapi jurnalis ini memberikan semua yang perlu mereka ketahui. Dino sangat bersyukur bisa bertemu dengan mereka semua. Jadi Dino berencana untuk menarik perhatian Meuron. Jadi Jin, Murakan, dan Casimir bisa pergi ke ruang bawah tanah. Jin menggelengkan kepalanya dan mengatakan mereka tidak bisa melakukan itu. Di sini Dino mengatakan apakah Jin tidak menyukai rencananya, karena tidak ada satupun penjaga atau penyihir di sana. Selama Dino bisa mengalihkan perhatiannya, pergi ke ruang bawah tanah akan sangat mudah. Jin berkata jika Dino benar-benar mengalihkan perhatian Meuron, dan Jin pergi memeriksa ruang bawah tanah dan melihat benar-benar ada percobaan golem hidup. Kemudian mereka dapat menjamin beberapa bukti percobaan, namun mereka tidak dapat menjamin keselamatan Dino setelah itu. Jin tidak ingin menggunakan Dino seperti kartu sekali pakai. Wartawan pemberani ini memiliki semua hak untuk hidup lebih lama. Dan jika Dino mati, maka semua perkembangannya yang berharga akan hilang. Di sini Jin berencana untuk berpura-pura menjadi pengawal Dino dan minum bersama Meuron. Jin mengatakan ini dengan sangat percaya diri karena 3 alasan. Pertama, setelah membaca jurnal, kecuali Tika, setiap penduduk asli yang berhubungan dengan Dino diseret ke ruang bawah tanah. Kedua, cerita yang dia dengar tentang Meuron Zivel sebelum kemundurannya, sekian Bartona yang ribut bisa dianggap bidadari dibandingkan dirinya. Ketiga, percakapan terakhirnya dengan Baradin di Cosmos Arena. Mereka banyak bertukar kata malam itu. Namun, dalam salah satu percakapan mereka, Baradin menyebutkan bahwa dia membenci Meuron. Jin merasa aneh karena dia sangat mempercayai penilaian Baradin terhadap Meuron. Dia juga merindukan Dante dan Baradin untuk sesaat. Murakan mengatakan bahwa ini keren, tapi apa yang akan Jin lakukan saat bertemu Meuron? Jin akan bermain bersamanya dan menyerangnya saat waktu yang tepat. Mendengar apa yang dikatakan Dino, jika mereka membunuhnya, maka selesailah. Memahami maksud Jin, Casimir mengangguk dan menegaskan, bermain bersamanya sambil minum pasti untuk mengalihkan perhatiannya. Tentunya dia tidak tahu seberapa kuat kita juga bisa memeriksa jebakan atau semacamnya. Jin mengatakan itu benar, saat minum dan berbicara dengannya akan ada kesempatan untuk menyerang saat dia lengah. Meskipun rencana Jin mungkin cacat, pertempuran tetap akan terjadi. Keempatnya berkumpul dan merencanakan peran mereka. Masing-masing dari mereka memilih nama dan pekerjaan palsu. Mereka merencanakan skrip dan mengkoordinasikan percakapan untuk berjaga-jaga. Dino kemudian merangkum semua yang dia ketahui tentang keruntuhan kolon dalam 5 menit.
Ruang bawah tanah pusat adalah tempat semua orang pergi, tapi tidak ada penjaga atau penyihir. Karena Dino tidak bisa terlibat dalam pertempuran, Dino hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka bertiga. Setelah mengatur penyerangan, mereka mulai menyusuri jalan menuju Miron. Dino memimpin dan 3 lainnya mengikuti. Jin melepas rune Mylta dan Casimir serta Murakan melepas topeng mereka. Miron yang berbicara pada dirinya sendiri merasakan langkah kaki mereka dan melambai ke arah Dino. Begitu dia melihat senyum Miron, Dino hanya bisa merasakan merinding di punggungnya. Dino nyaris tidak berhasil menjaga ketenangan. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena membawa orang tanpa izin. Mengatakan sesuai skrip yang mereka buat bahwa dia bertemu Jin, Murakan, dan Casimir secara kebetulan. Miron mengatakan bahwa Dino berani membawa mereka ke arah terlarang tanpa seizinnya, dan dia tidak bisa memahami mengapa Dino begitu sangat berani. Miron tertawa histeris dan gila. Tubuhnya bergetar karenanya dia sangat gemetar sehingga dia akan menjejalkan kepalanya ke dalam api jika dia tidak berhati-hati. Miron segera berhenti tertawa dan menyeruput anggur dan mengatakan bahwa sekarang dia tahu kenapa hati Dino begitu besar dan sangat berani. Miron mengatakan kepada Dino yang di belakangnya itu berasal dari Garden of Sword. Di sini Jin mengayunkan pedangnya terlebih dahulu secara bersamaan. Casimir menusuk punggung Miron dan Murakan menciptakan aura di sekitar Dino. Sesuatu membelokkan kedua pedang itu. Itu adalah aura dari mana kental yang disembunyikan oleh api. Murakan terkejut karena tidak bisa mendeteksi mana sebanyak itu. Meskipun Miron bukan pengguna energi spiritual, dia bisa menyembunyikan penggunaan mana sepenuhnya. Dan mengatakan jika rune kandel, sepertinya vessel yang kabur itu memohon di kakimu. Jin berkata bahwa ternyata Miron mengetahui wajahnya. Dia pikir mereka sudah merencanakannya dengan baik, tapi sekarang identitas palsu mereka bahkan tidak digunakan. Jin melangkah mundur dan memperbaiki posisinya. Namun kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke, untuk part kali ini gue udahin sampai di sini aja, dan di part selanjutnya kita akan lanjutin pembahasannya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe ya guys, biar gue lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif di setiap video terbaru gue. Oke, see you and goodbye.